Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujaliska. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan paradigma sosiologi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu pembelajaran yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan melalui pelatihan dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan diri suatu individu. Yang kedua, pengertian paradigma. Di dalam ilmu intelektual, paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang dapat mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, maupun cara bertingkah laku. Singkatnya begini, paradigma adalah pola pikir manusia. Pola pikir yang negatif juga akan dapat membentuk cara pandang yang negatif. Contoh, merasa semua orang itu harus menyukai kita. No ya besti, tidak semua orang harus mengikuti apa yang kita mau. Selanjutnya, macam-macam paradigma. Terdapat 3 macam paradigma. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Dan yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial. Nah, kita bahas dulu yang pertama, paradigma fakta sosial, yaitu adalah struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi individu sehingga terbentuknya realita. Maksudnya adalah setiap individu itu terlepas dari sifat individunya itu sendiri. Contoh paradigma fakta sosial, dalam situasi pandemi yang melanda dunia, pemerintah menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, di situ anjuran dari pemerintah diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan melakukan social distancing ataupun jaga jarak serta menerapkan prokes atau program kesehatan. Nah, itu adalah contoh dari paradigma fakta sosial. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Berbeda dengan paradigma fakta sosial yang tadi kan struktur masyarakat dapat mempengaruhi individunya. Nah, sedangkan paradigma definisi sosial, individu sama sekali tidak terpengaruh terhadap masyarakat dan strukturnya. Jadi, individu bebas untuk membentuk sesuatu hal yang bersifat realistis berdasarkan faktanya. Contohnya, misalkan kita setelah menyelesaikan pendidikan di strata 1, tentunya kita ingin mencari sebuah pekerjaan. Nah, di situ kita bebas untuk memilih pekerjaan apa yang kita inginkan sesuai dengan bakat dan minat yang ada. Begitu. Sehingga apa yang individu itu mau, itu yang terbentuk. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial, yaitu adanya hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya suatu perubahan menuju hal yang lebih baik. Nah, contohnya kita sebagai mahasiswa nih, hubungan mahasiswa dengan lembaga kampus. Di dalam kegiatan proses belajar mengajar, jika mahasiswa tersebut memiliki antusias yang tinggi di dalam belajar, tentu mereka ingin menginginkan hasil yang baik. Nah, disitulah proses perubahan itu terjadi dari yang tidak mengerti menjadi paham, serta kurikulum yang ada di lembaga pendidikan juga terlaksana dengan baik. Itulah penjelasan singkat tentang pendidikan dan paradigma sosiologi. Saya Pujaliska dengan NIM TMPI 1 2020 040, dosen pengampu Bapak Edi Wardani SPD MPD. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua dengan pembahasan yang berjudul multi paradigma. Seiring perkembangan analisis 3 paradigma di atas yang sudah dijelaskan tadi, dengan berbagai macam perdebatannya mengenai subjek matter dari sosiologi, maka menurut George Reiser perlu adanya paradigma yang mengakomodasi penyatuan dari ketiga paradigma tersebut. Sebab teramat sulit untuk memahami fenomena sosial yang begitu kompleks. Maka George Reiser berusaha mengetengahkan masalah ini dengan mengajukan konsep paradigma integratif, yakni dengan menggabungkan subject matter dari ketiga paradigma ini yang meliputi semua tingkatan realitas, baik tingkat makro objektif seperti masyarakat, hukum, birokrasi, dan bahasa, tingkat makro subjektif seperti nilai, norma, dan budaya,
tingkat mikro objektif seperti pola, perilaku, tindakan, dan interaksi, serta tingkat mikro subjektif yaitu seperti persepsi dan keyakinan. Ya. Ketiga paradigma ini memang berbeda subject matter-nya, namun sesungguhnya saling memperkaya analisis. Masing-masing paradigma yang ada itu menjelaskan satu tingkat realitas sosial tertentu dan paradigma integratif. Paradigma integratif berusaha menjelaskan semua tingkat realitas sosial yang ada kelemahan paradigma. Jadi di sini kelemahan paradigma integratif terletak pada tingkat kedalaman analisisnya. Paradigma integratif dalam menjelaskan tingkat realitas tidak sedalam analisis pada masing-masing paradigma yang ada. Untuk itu, dalam menentukan suatu paradigma ditentukan dari pertanyaan penelitian yang diajukan, ya, seperti wawancara, pertanyaan, dan penelitian gitu. Hal ini bahwa tidak semua masalah sosiologi memerlukan pendekatan integratif, namun bisa juga fokus pada salah satu paradigma. Paradigma integratif ini dikembangkan lebih lanjut oleh Peter L. Berger, Thomas Luhmann, dan Anthony Giddens. Ketiga sosiolog ini berusaha menjembatani ketegangan antara subjektivisme dan objektivisme, antara makro dan mikro, dan antara voluntarisme dan determinisme. Ketiganya berusaha mencari pertautan antara mentalitas dan struktural. Kiranya inilah pandangan paradigma integratif. Dan pandangan paradigma integratif yang dapat juga dikatakan sebagai paradigma jalan tengah. Integratif itu sebagai paradigma jalan tengah. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan pembahasan kita tentang pendidikan, paradigma, dan sosiologi. Paradigma dapat diartikan sebagai sebuah model atau cara pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat asumsi tertentu, teori tertentu, model tertentu, dan cara pemecahan masalah tertentu. Baiklah, dalam pembahasan kali ini kita membahas macam-macam paradigma. Yang pertama, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial, dan paradigma integratif. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial yaitu struktur masyarakat dapat mempengaruhi individu. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial yaitu individu sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh masyarakat dan strukturnya. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial yaitu paradigma yang memusatkan perhatiannya terhadap hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Yang terakhir atau yang keempat, paradigma integratif. Paradigma integratif dapat diartikan sebagai paradigma jalan tengah. Paradigma ini menawarkan berbagai perbedaan paradigma sesuai dengan kebutuhan analisisnya.